Jam 1 kita mulai ya. Halo, selamat siang semua. Salam sehat dan happy cuan selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan seorang equity analyst dari Trimegah Sekuritas Indonesia, yaitu Karel Devin Filim. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Karel Devin Filim pernah bekerja menjadi Associate KPMG Indonesia tahun 2018 dan 2020, dan juga pernah bekerja di Sinarmas Sekuritas sebagai Research Analyst dan Investment Banking dari tahun 2020 hingga 2021, dan sekarang dia menjadi Equity Analyst di Trimegah Sekuritas Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya silakan Karel. Oke, thank you Cerita, thank you buat tim Investment Indonesia Investment Education dan teman-teman semua yang udah join ya hari ini. Hari ini kita akan bahas ya construction sama property outlook di tahun 2022 sampai 2023. Nah teman-teman kalau misalkan mau nanya bisa langsung chat aja di kolom komentar, nanti saya coba bantu jawab ya. Oke, saya paling akan memaparkan beberapa presentasi ya terkait dengan property sama construction ya. Okay, let me share. Oke, kelihatan? Oke, jelas. Oke, jadi teman-teman semua, nah kita kan kemarin kan ngelihat ya, kalau misalkan dari segi properti, terus habis itu dari segi construction, kemarin itu cukup kencang naiknya, bisa sekitar 10%-an ya dalam sehari ya. Nah ini pertanyaannya, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita masuk atau enggak? Nah di sini saya akan coba bahas bagaimana dengan outlook di short term and long term-nya ya. Oke. Jadi kemarin, waktu kita ngelihat para property developers itu share price-nya naik kencang, kayak Sumarekon 10%, Pakuwon 6%, dan di minggu kemarin itu kayak Ciputra yang paling kencang juga selama 1 week, itu di-drive karena beberapa hal yang akan kita bahas. Nah, jadi yang paling penting di dalam property sector itu ada di marketing sales. Terus habis itu, marketing sales ini sangat penting di sektor properti, soalnya ini adalah revenue engine bagi perusahaan properti ya. Jadi nanti revenue-nya di-generate dari total marketing sales yang didapat di tahun itu. Mungkin contohnya gini, marketing sales di tahun 2021 sebesar 7 triliun. Nah, apakah revenue-nya langsung di-book di tahun 2021? Itu enggak. Nanti revenue-nya bakalan di-book di tahun 2023, 2024. Nah, makanya marketing sales itu bisa dibilang sangat penting untuk para property developers. Nah, yang ngedrive pertama itu tentu aja strong marketing sales dari para property developers yang akan kita bahas nanti pencapaiannya sampai di 6 month 2022. Terus habis itu marketing salesnya bisa kencang, kenapa? Karena adanya faktor commodities windfall. Kalau kita lihat itu coal naik lagi ke 400, di atas, bahkan tembus di atas 400. Terus kemudian CPO masih di atas 3.000 dan pernah sampai mencapai 6.000 ringgit ya per metric ton. Terus habis itu mortgage rates-nya atau suku bunga KPR still at low level, atau bisa dibilang masih belum naik ya. Kenapa belum naik? Karena nanti ada time lagging antara BI yang sudah naikin suku bunga dengan suku bunga KPR yang akan kita bahas. Terus habis itu karena suku bunga KPR belum naik, ini para property developers ancang-ancang untuk nyiapin project-project baru yang bakal di-launch untuk di sisa remaining quarter ini sebelum suku bunga KPR itu naik. Jadi bisa dibilang para property developers sekarang itu lagi nge-boost banget marketing expense-nya untuk bisa dibilang ini golden moment lah untuk ngebuat orang-orang itu bisa dibilang FOMO lah untuk ngebeli property. Oke, next-nya. Nah, kita ngelihat nih, ini adalah pencapaian marketing sales para Big Four developers, yaitu BSDE, Ciputra, Sumarekon, dan Pakuwon dari Januari sampai Juni 2022. Kecuali Sumarekon yang sudah rilis dari Januari sampai Agustus 2022.
Yang kita lihat di sini adalah pre-sales yang masih menunjukkan pertumbuhan. Padahal tahun kemarin itu bisa dibilang pencapaiannya tinggi sekali. Bisa dilihat di sini BSD di tahun 2021 itu 7,7 all time high, terus kemudian Summarecon 5,4 juga all time high juga. Ciputra juga sangat tinggi. Dia menembus dari tahun 2017-nya itu 7,7 triliun. Nah, pada investor itu mengira bahwa para property developers ini bisa mencapai marketing sales yang solid juga seperti tahun kemarin, atau bahkan bisa bertumbuh. Nah, kita bisa lihat, kecuali Pakuwon ini masih stable ya, di 0,8 triliun, nanti tapi di next-nya, di remaining quarter, dia tuh bakalan nge-boost marketing sales-nya dengan ngeluarin project kayak Pakuwon Gladstone, itu residential project. Terus habis itu juga yang akan banyak banget proyek-proyek yang bisa bilang andalan lah untuk para property developers sebelum suku bunga KPR itu naik. Oke, kemudian kenapa bisa strong? Karena adanya korelasi antara komoditi dan pre-sales-nya para property developers. Kalau kita lihat di chart ini, bisa dilihat dari pergerakan CPO dan call itu bisa dibilang sangat berkorelasi. Kenapa? Karena CPO dan call ini menaikkan pendapatan dari masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau di property sector itu ada nggak sih orang yang naik kelas? Atau ada nggak sih orang yang OKB lah bisa dibilang, orang kaya baru? Nah itu yang ngedrive para property sector. Kenapa bisa kenceng banget dari kemarin? Nah kita lihat ini berkorelasi sangat tinggi. Ini ini di tahun 2021 chartnya, tapi kalau kita ngeliat karena saya pakai yearly growth ya, kalau kita lihat lagi, call itu udah tembus sampai $400, terus CPO itu sekarang di 3.800 ya. Nah, jadi dari yang paling beneficiary dari commodity price ini siapa sih developersnya? Yang paling beneficiary dari commodity price itu ada di Ciputra dan Summarecon. Kita ngelihat Ciputra ini project diversification-nya banyak banget. Di daerah-daerah itu banyak banget, kayak CPO di Riau, terus habis itu Sumatera, terus habis itu di Kalimantan juga ada, terus coal juga ada, gold, LNG, iron ore, nikel. Nggak juga cuman ini yang kita capture aja, padahal masih banyak komoditas-komoditas Indonesia yang naik, contohnya kopi, cengkeh, dan lain-lain. Terus kemudian itu Summarecon juga beneficiary karena dia bisa dibilang dia ada project diversification juga, itu di Makassar. Nah, setelah dari CPO, faktor apa lagi sih yang nge-drive marketing sales? Tentu saja bisa dilihat ini GCI dan pre-sales. Ini bisa dibilang berkorelasi positif ya. Nah, kalau kita lihat itu sekarang banyak banget orang-orang yang dapat cuan dari saham, dari investasi saham itu untuk ngebeli properti. Nah, pertanyaannya tuh berapa banyak sih yang beli properti karena cuan dari saham, gara-gara ikutin cerita sama investment education? Banyak banget kan? Nah itu yang ngedrive untuk pre-sales para property developers. Ya, thanks to cerita yang udah selalu edukasi ya untuk teman-teman semua. Terus kemudian setelah dari GCI dan lainnya, yang menghambat itu adalah, atau yang kita bahas itu adalah suku bunga KPR ya. Jadi suku bunga KPR juga mempengaruhi para pre-sales ya. Untuk kemarin itu BI 7-day repo rate itu sudah naik ya sebenarnya. Tapi suku bunga KPR itu kemarin saya cek belum naik, atau masih ada yang di bawah 5% untuk fixed rate-nya. Terus abis itu juga masih banyak juga bank-bank yang ngasih promo-promo untuk segi-segi KPR. Dipermudah lah, terus abis itu juga ya suku bunganya juga ringan. Nah, itu yang ngedrive kenapa bisa dibilang property pre-sales itu masih strong sampai dari Januari sampai dengan Agustus. Nah, kapan sih suku bunga KPR itu naik? Jadi kalau saya lihat di koran kemarin, contohnya kayak BTN, dia itu bakal naikin suku bunga KPR itu 2-3 bulan lagi. Nah, maka dari ini, orang-orang itu punya kesempatan lah untuk membeli properti sebelum suku bunga KPR ini naik. Nah, jadi para property developers itu nyiapin senjata dari kemarin, makanya kita ngeliat nggak banyak ya property developers yang launching banyak produk di first half. Tapi di second half itu para property developers itu ngeluarin project-project andalannya. Itu ada di Summarecon Crown Gading, kemudian Ciputra yang di Gama Medan itu laku banget. BSD ada Zoa Kanade dan Pakuwon di Gladstone.
Jadi kalau kita ngelihat nanti outlook marketing sales di tahun 2022, ini bisa dibilang masih solid dan bisa growth. Ada kemungkinan besar bisa growth untuk di tahun ini ya. Terus kemudian saya akan bahas tentang recurring revenue ya. Recurring revenue ini adalah pendapatan berulang, contohnya kayak kita jalan-jalan ke mall, rental mall, terus habis itu hotel, atau pendapatan berulang, itu juga salah satu bagian yang penting di properti sektor ya. Kalau kita ngeliat dari segi mobilitas, itu semuanya sudah bisa dibilang hampir balik ke COVID level ya, atau bahkan sudah lebih ya. Contohnya kayak tempat kerja sudah plus 20%. Ini surveinya dari per tahun, year on year. Kita ngelihat semuanya sudah pulih, udah rame lagi. Terus saya kemarin tanya juga ke Pakuwon, terus habis itu kayak Sumarekon. Mereka itu sudah bisa dibilang nggak ngasih diskon, atau minim sekali diskonnya, karena aktivitas sudah kembali normal. Terus kemudian, apa yang terjadi? Kita akan melihat di tahun ini dan tahun depan itu recurring revenue akan kembali lagi, dan kemungkinan besar recurring revenue di tahun ke depan itu bisa naik lagi rentalnya. Terus kemudian dari segi recurring yang paling berkontribusi paling banyak itu siapa? Itu ada di Pakuwon. Pakuwon itu sekitar 53% dan sisanya itu dari marketing sales. Kemudian yang kedua itu ada di Sumarekon di 29,6% atau 30%, dan selanjutnya itu ada di Ciputra dan BSD dan Ciputra sebenarnya sama-sama saja portionnya. Jadi kalau kita ngelihat untuk tahun ini, kita ngelihat bahwa marketing sales masih oke dan ada pemulihan dari recurring revenue. Jadi kemudian kesimpulan dari properti sektor ke depan untuk dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, kita masih overweight. Kita melihat bahwa properti ini masih oke, walaupun ada kemungkinan besar perpanjangan stimulus itu perpanjangan stimulus yang VAT yang ada diskon itu nggak diperpanjang, tapi kita ngeliat demand masih oke. Selama commodity price itu masih berlanjut naik dan kita ngelihat bahwa banyak orang yang beneficiary dari yang lainnya, kita ngelihat properti masih sektor yang oke. Topics kita di properti sektor itu ada di Sumarekon. Kenapa? Karena di tahun ini marketing sales-nya itu oke dan ada pemulihan dari recurring revenue karena dia udah nggak ngasih diskon lagi. Jadi bisa dibilang ada double tailwind ya untuk Sumarekon. Terus kemudian banyak proyek yang andalannya nanti bakal keluar, itu Sumarekon Crown Gading. Itu bisa dibilang biasanya Sumarekon itu kalau first launch itu selalu heboh dan sukses ya. Itu dia Sumarekon expect bisa generate sekitar 800 billion sampai 1 triliun ke marketing sales untuk di Sumarekon Crown Gading. Terus kemudian selanjutnya kita ada Ciputra karena dia main beneficiary dari commodities boom. Kemudian dari BSDE karena dia juga bisa dibilang marketing sales-nya solid banget. Terus kemudian yang terakhir itu dari Pakuwon. Pakuwon ini bisa kita lihat dari segi recurring-nya juga sudah oke, dan marketing sales-nya walaupun belum pulih pre-COVID level di tahun 2019, tapi kita ngelihat marketing sales-nya improvement. Untuk short term kita, untuk di tahun 2022 kita suka Sumarekon ya, sama Ciputra. Tapi kalau untuk di longer term kita suka Pakuwon. Kenapa? Soalnya ketika suku bunga naik itu ada ekspektasi bahwa marketing sales itu turun. Sedangkan Pakuwon ini recurring revenue-nya sudah naik, bisa dibilang sudah pulih dan ada kemungkinan besar dia naikin rental rate-nya. Jadi untuk sekarang kita suka Sumarekon. Sebenarnya kita suka semuanya, tapi kita topik kita di Sumarekon. Terus kemudian ini adalah valuasinya, kita pakai price to pre-sales karena di tahun ini kita masih ngelihat dari segi momentum marketing sales yang masih oke. Kalau kita ngelihat selama 5 tahun ke belakang, ini agak kecil tapi akan saya bacain ya. Untuk di Sumarekon, bisa dibilang dia yang paling laggards dibandingkan dengan property developers lainnya. Sedangkan Ciputra dan BSD, terutama Ciputra, dia itu sudah di area minnya. BSD masih laggard dan Pakuwon sudah mau mencapai daerah minnya. Jadi kita ngelihat bahwa Sumarekon ini masih atraktif dibandingkan dengan para property developers lainnya. Seperti itu. Nah, untuk dari segi properti sektor seperti itu, untuk cerita apakah mau ditanya per sektor atau nanti kita tampung di belakang? Tampung belakang nggak apa-apa, nanti aja. Oke. Sip. Thank you. Oke, thank you. Selanjutnya kita lanjut ya ke construction ya.
Jadi untuk construction, walaupun kita nggak cover, tapi saya ada outlook juga untuk construction, itu kita bisa riding the momentum ya untuk construction di short term, secara short term.